Halo, ketemu lagi sama Dini, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian semua ada dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Pada hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor mengenai hantu seorang debt collector. Di bawah langit yang sedikit mendung, Lam Hot duduk di teras rumahnya yang sederhana, menyeruput kopi hitam yang panas. Di seberang meja, Boris adiknya tampak gelisah. Mereka baru saja pulang dari perjalanan menagih hutang yang panjang. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Boris. Bor, ini udah berapa kali gue kasih tahu lo, jangan terlalu lembek. Orang-orang itu gak akan bayar kalau lo terus-terusan baik sama mereka, kata Lamhot sedikit kesal. Meski nada bicaranya tetap tenang. Ini bisnis, bukan ladang amal. Kalau lo terus kasihan sama mereka, kita yang bakal kena rugi. Boris menghela napas panjang. Ia tahu maksud abangnya, tapi hatinya tak pernah bisa tega melihat orang-orang yang terlilit utang tanpa ada jalan keluar. Abang ngerti kan? Gak semua orang sengaja gak bayar, bang. Kadang mereka benar-benar gak punya. Tadi aja Ibu Sari belum makan sama anaknya dari pagi. Gimana gue tega maksa mereka bayar? Lamhot menggerutu. Lo tahu, Bor, dunia ini gak peduli sama kasihan lo. Mereka butuh duit buat hidup. Kita juga butuh duit buat lanjutin usaha. Kalau lo gini, lo bakal dimanfaatin. Boris menatap abangnya dengan tatapan lembut. Gue tetap nagih kok, bang. Gue gak biarin mereka kabur dari tanggung jawab. Tapi cara gue ini beda. Gue gak mau ninggalin luka di hati mereka. Gue tahu rasanya susah, bang. Gue cuma mau mereka sadar sendiri tanpa gue harus maksa. Lamhot hanya mendesah panjang. Kadang gue bingung, Bor, lo lebih cocok jadi debt collector apa guru? Dulu cita-cita lo pengen jadi guru, sekarang lo malah sibuk ngurusin orang berhutang. Boris hanya tersenyum kecil. Mungkin, tapi ini jalan yang udah gue pilih. Selama gue bisa bantu orang dengan cara gue tetap jalani. Sementara itu di sudut kota yang lain, Teguh baru saja menghirup udara bebas setelah bertahun-tahun di penjara. Tubuhnya kurus namun matanya penuh dengan dendam dan harapan palsu. Ia langsung menuju ke sebuah rumah kecil di pinggiran, bertemu dengan salah satu bandar judi yang pernah dikenalnya. Bandarnya, seorang pria tambun dengan tawa lebar, langsung menawarkannya secangkir kopi. Kang Teguh, lo gak bakal percaya. Gue baru saja menang slot, dapat 17 juta. Modalnya cuma 1.700.000. Lo bisa kaya lagi, Kang. Gue yakin lo juga bisa, bujuk sang bandar, matanya berkilat-kilat penuh tipu daya. Teguh terdiam, tangannya gemetar menggenggam cangkir kopi. 17 juta. Itu jumlah yang fantastis. Dalam pikirannya yang gelap, keinginan untuk mendapatkan uang cepat kembali menguasai. Serius lo? Tanya Teguh, meski dalam hatinya ia tahu permainan ini berbahaya. Serius, Kang. Lo tinggal pasang modal, beres. Lo pernah untung besar kan di masa lalu? Masa sekarang kalah sama mesin? Teguh mengangguk, nafsu berjudinya kembali menguasainya. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mendapatkan modal, entah bagaimana caranya. Ia tahu mantan istrinya, Ibu Irma, punya kalung emas dan itu sudah lebih dari cukup. Sore itu Boris mendekati warung sederhana milik Ibu Irma. Di depannya ada beberapa gelas es jus yang tersusun rapi, namun suasana warung tampak tegang. Boris berhenti sejenak, memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat Ibu Irma terisak-isak sambil memohon. Tangannya erat memegang kalung emas di lehernya. Di hadapannya, Teguh berwajah garang, berusaha merampas kalung itu. Kang Teguh, tolong jangan ambil ini buat masa depan anak kita. Ibu Irma menangis, memohon. Anak perempuannya yang masih kecil berdiri di sudut menangis ketakutan. Teguh tak peduli, ia mengayunkan tangannya, menarik kalung itu dengan kasar hingga putus. Ibu Irma terjatuh, tubuhnya menggigil ketakutan. Gue butuh duit, Irma. Lu gak ngerti apa?
Ini juga buat kebaikan kita. Teguh berteriak sambil menghamburkan dagangan seblak dan es jus. Gelas-gelas pecah, dagangan tumpah menyatu dengan tanah yang kotor. Boris yang tak bisa lagi diam langsung mendekat. "Hei, apa-apaan lo?" teriaknya. Teguh yang sudah dibutakan oleh nafsu dan amarah mengambil parang dari bawah meja. Dengan gerakan beringas ia mengayunkan ke arah Ibu Irma. Lengan kiri Ibu Irma terkena sabetan tajam. Darah mengucur deras. Melihat itu Boris mencoba melindungi Ibu Irma dan anaknya. Namun Teguh yang sudah kehilangan akal sehatnya menyerang Boris. Parang itu menebas leher kiri Boris membuatnya jatuh tersungkur di tanah. Darahnya mengalir deras membasahi jalanan sempit di sekitar warung. Suara keributan menarik perhatian warga. Beberapa tetangga mendengar teriakan langsung berlari ke arah warung. Teguh yang sadar bahwa situasi sudah semakin kacau melarikan diri. Namun warga dengan cepat mengejarnya. Teguh mencoba bersembunyi di toren air milik salah satu warga, memanjat dengan cemas. Tapi warga sudah terlalu banyak. Dengan amarah yang membara, mereka berhasil menarik Teguh turun dari toren dan menghajarnya. Pukulan bertubi-tubi mendarat di tubuh Teguh. Namun warga sadar untuk tidak melakukan kekerasan yang berlebihan. Teguh yang babak belur akhirnya diserahkan ke polisi yang datang tak lama kemudian. Ia kembali digiring ke penjara, tempat yang sudah lama ia kenal. Lamhot mendapat telepon dari salah satu kenalannya yang beritahukan bahwa Boris terluka parah. Tanpa berpikir panjang, dia segera menuju lokasi kejadian. Di sana ia melihat Boris tergeletak di dalam ambulans, wajahnya pucat. Darah masih terus mengalir dari lehernya. Lamhot menggenggam tangan adiknya erat, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Boris, lo kenapa harus begini?" "Bor, gue yang salah. Harusnya gue gak biarin lo jadi debt collector," bisik Lamhot dengan suara serak. Hatinya penuh penyesalan. Harusnya Boris mengejar cita-citanya menjadi guru, bukan terjebak dalam dunia yang keras ini. Ibu Irma yang masih gemetar dengan darah di lengannya mendekat ke ambulans. "Boris, maafkan saya. Maafkan saya. Kalau bukan karena saya, ini semua gak akan terjadi," isaknya. Suaranya bergetar penuh rasa bersalah. Boris hanya bisa menatap kosong. Napasnya semakin lemah. Ambulans melaju. Namun di tengah perjalanan nyawa Boris tak tertolong. Di detik-detik terakhirnya, Lamhot memeluk adiknya yang sudah tak bernyawa. Menyesal atas pilihan yang pernah mereka buat. Seminggu setelah kematian Boris, suasana kampung mulai kembali tenang. Namun ada yang aneh. Di malam-malam tertentu, beberapa warga mulai merasakan kehadiran aneh. Angin dingin tiba-tiba berembus tanpa sebab. Lampu-lampu rumah padam sekejap, dan suara dengingan samar terdengar di telinga mereka. Lalu ketukan halus di pintu terdengar. Beberapa peminjam yang berhutang pada Lamhot melihat sosok yang menyerupai Boris dari jendela. Wajahnya pucat, lehernya bersimbah darah, dan di tangannya masih tergantung tas kecil yang ia biasa bawa saat menagih hutang. Ketika pintu dibuka, sosok Boris berdiri di depan dengan ekspresi sedih dan wajah yang dipenuhi rasa kehilangan. Namun ia tidak berbicara. Setelah beberapa saat, ia menghilang begitu saja dalam kegelapan. Penampakan Boris tidaklah menakutkan. Sebaliknya, ia tampak menyedihkan, seolah-olah masih terjebak dalam tugas yang belum selesai. Beberapa warga yang berhutang merasa tertekan oleh rasa bersalah. Mereka akhirnya berkumpul, bermufakat untuk melunasi hutang-hutang mereka kepada Lamhot. Semakin banyak yang melunasi hutang, tampaknya penampakan Boris juga semakin jarang muncul. Pada suatu malam, setelah semua hutang terselesaikan, Lamhot bermimpi. Ia berada di lapangan terbuka yang dikelilingi kabut tebal, dengan cahaya remang-remang dari bulan purnama yang hampir tertutup awan. Di depan Lamhot, sosok Boris berdiri. Namun kali ini tidak ada darah yang mengalir dari lehernya. Wajahnya terlihat lebih damai, meski tampak pucat. "Bor?" Lamhot memanggil pelan, suaranya sedikit bergetar. Rasa bersalah yang lama menghantuinya kembali menyeruak ke permukaan. "Maafin abang, Bor. Seharusnya abang gak biarin lo." Boris tersenyum, senyum yang selama ini dirindukan Lamhot. "Abang gak salah." Suara Boris terdengar tenang. "Semua yang terjadi sudah jalannya. Gue udah selesaikan tugas gue, bang.
Mereka udah bayar utang-utang mereka. Lamhot tertegun. Tugas lo? Maksud lo? Nagih hutang itu? Boris mengangguk pelan. Iya bang, tapi bukan cuma itu. Gue juga udah selesai di dunia ini. Semua yang harus gue lakukan udah beres. Matanya yang semula penuh kesedihan kini menatap Lamhot dengan rasa tenang yang mendalam. Lamhot merasa dadinya sesak. Lo udah gak sakit, Bor? Lo bakal tenang sekarang? Boris mendekat, meletakkan tangannya yang dingin di bahu Lamhot. Gue udah gak sakit bang. Gue bisa pergi dengan damai sekarang. Lo juga harus tenang bang. Jangan terus-terusan nyalain diri sendiri. Gue seneng lo udah jaga keluarga kita. Lo kuat bang. Air mata mulai mengalir di pipi Lamhot. Ia ingin memeluk adiknya, namun tubuh Boris terasa semakin jauh, semakin memudar. Bor, jangan pergi Bor. Abang belum siap kehilangan lo. Boris tersenyum lagi, kali ini lebih lebar, seolah ingin meyakinkan Lamhot. Abang kuat. Gue akan selalu di hati abang. Tapi sekarang gue harus pergi. Semoga abang bahagia. Sosok Boris mulai memudar, diiringi angin lembut yang berhembus. Sebelum benar-benar menghilang, Boris menatap Lamhot untuk terakhir kalinya, lalu berkata, gue udah selesai bang. Gue udah tenang sekarang. Lamhot terbangun dari tidurnya dengan air mata yang masih mengalir. Kamar itu gelap dan sepi, namun hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia merasa kehadiran Boris yang damai masih melingkupinya, seolah adiknya benar-benar telah pergi dengan tenang. Dengan tangan yang bergetar, Lamhot berlutut di samping tempat tidurnya. Ia menutup mata, lalu berdoa dengan sepenuh hati. Tuhan, terima kasih udah kasih kedamaian buat adik gue. Tolong jaga dia di sana, jauh dari rasa sakit dan penderitaan. Setelah itu Lamhot bangkit dan berdiri di depan jendela kamarnya. Langit malam terlihat lebih cerah dengan bintang-bintang yang berkelip di kejauhan. Lamhot tersenyum kecil menatap ke atas. Ia tahu, meski Boris telah pergi, adiknya akan selalu ada di dalam hatinya. Boris telah menyelesaikan tugasnya, dan kini Lamhot harus melanjutkan hidupnya dengan keyakinan bahwa adiknya sudah damai di sisinya.